Contohnya apa? Contohnya? Mm-mm. Sesuatu apa yang wah. Contohnya siaran publisitas. Mm-mm. Yeah. lupa ingat lupa. Dia ngetik di belakang itu pakai mesin ketik ngetiknya. Jadi salah satu contohnya misalkan adalah ini, ketika ada perusahaan yang merger atau perusahaan itu bergabung. Perusahaan itu bergabung dari satu perusahaan menjadi dari dua perusahaan menjadi satu perusahaan. Itu ada mereka melakukan siaran pers bahwa misalkan perusahaan Zieng dan perusahaan Prima bergabung menjadi sebuah perusahaan namanya perusahaan anak, seperti itu bisa. Jadi langsung press release ke publish gitu ya, ke masyarakat bahwa memang isinya adalah sebuah berita, isinya adalah sebuah informasi, seperti itu ya. Kemudian ada siaran pengguna TV. Kenapa pengguna TV? Bisa. Atau BB. Jadi publisitas misalkan seperti itu ya. Jadi misalkan BlackBerry mendapatkan penghargaan sebagai misalkan sebuah brand royal, sebuah brand produk yang diminati masyarakat gitu. Misalkan seperti itu bisa seperti itu. Bisa, jadi seperti itu. Jadi ya misalkan dia mendapatkan award apa, misalkan brand the best brand 2011 untuk Indonesia seperti itu bisa. Ya, terus kemudian kedua ada siaran informasi produk ya, sebuah siaran IAIN saya jadi untuk menyampaikan sebuah biasanya untuk jika pas diluncurkan ya, pas launching produk baru ya, informasi produk seperti itu. Misalkan produk misalkan mobil, misalkan handphone seperti itu, misalkan iPhone 5 seperti itu. Jadi bagaimana informasi sebuah siaran produk tersebut itu. Kemudian sebuah siaran informasi keuangan. Biasanya informasi keuangan itu memang ditujukan ya seperti ini. Jadi ketika yang kemarin saya kan pernah bilang, jadi tadi malam karena emang kuliahnya tadi malam ya, mengenai informasi mengenai neraca atau laporan keuangan sebuah perusahaan yang dia memang ditujukan ini untuk perusahaan-perusahaan yang TBK atau perusahaan terbuka. Jadi dia menerbitkan ya untuk menginformasikan kepada para pemegang saham, misalkan mendapatkan apa namanya laba sekian gitu kan, berapa dapatnya seperti itu. Nah ini kita lihat bahwa dalam sebuah siaran pers gitu ya, penting sekali bahwa informasi yang disiarkan itu harus memiliki berita, memiliki nilai berita yang bagus. Nah di sini contohnya, di sini kita menyebutkan COP, mungkin
nanti bisa diingat-ingat ya. Kalau tadi kan aid gitu kan, aid itu kan kaidah gitu kan. Nah, ini ada chops, mungkin chop gampangnya sih chopstick gitu ya. Chopstick itu kan sumpit ya, bahasa Inggrisnya sumpit. Aduh, maksud banget nih, biar ingat nih. Jadi nilai berita itu kita ini ya, kita ingat-ingat bahwa tergabung dalam chops. Jadi ada consequence, ada human interest, ada prominence, ada proximity, ada timeliness. Jadi consequence, atau kita bisa melihatnya bahwa konsekuensi seperti itu ya. Jadi ketika konsekuensi itu kita memperlihatkan gitu ya, bagaimana dampak ya, bagaimana efek yang diberitakan kepada masyarakat atau publik itu seperti apa. Terus kemudian human interest itu adalah bagaimana sebuah kegiatan seperti itu diberitakan ini ya, di sini menarik dari segi ragam cara hidup manusia. Misalnya nih, kalau ini nilai sebuah berita dalam human interest, misalnya Pak B.J. Habibie kemarin itu mendapatkan gelar kehormatan ya di ITS kalau nggak salah. Saya kalau tidak salah mendapatkan sebuah gelar kehormatan di Universitas Teknologi Surabaya seperti itu. Gitu. Jadi berita itu menarik gitu ya, dilihat dari cara gitu. Jadi dari segi bagaimana manusia sebuah apa ya namanya, cara hidup ya, sebuah jalan hidup jalan hidup orang seperti apa, seperti itu. Yang ketiga, prominence ya. Jadi prominence itu terkait dengan sebuah ketokohan gitu kan. Jadi misalkan di sini, misalkan beritanya yang lagi booming itu, misalkan yang paling baru ya, ada yang tahu nggak bahwa Harta Rajasa sekarang dipilih menjadi PLT bagian keuangan oleh Presiden RI baru saja tadi sore. Jadi itu sebuah berita yang terkait dengan ketokohan seperti itu. Tapi bukan berita yang misalkan yang subur apa kayak gitu-gitu ya, bukan ya. Ya itu bisa jadi, tapi cuma memang bagaimana sebuah berita itu disampaikan ya, lebih ke bagaimana mengenai ketokohan gitu, seperti itu yang diberitakan. Jadi bagaimana misalkan Harta Rajasa sebagai mantu gitu ya, sebagai sebagai orang terdekat dari pihak kepresidenan, dan sekarang dia diangkat menjadi PLT atau PLT dari khusus untuk bagian keuangan gitu. Terus kemudian proximity ya, proximity itu adalah jarak sosiologis atau psikologis di antara kegiatan yang diberitakan dengan publiknya seperti itu. Nah itu biasanya ini contohnya adalah ada dua berita gitu kan, ada dua berita. Satu misalkan berita mengenai korupsi, satu berita mengenai